Raja Eka dan tantangan ekonomi negeri Buai Subing. Di negeri Buai Subing, seorang raja muda yang bijaksana bernama Raja Eka memerintah dengan penuh perhatian terhadap kesejahteraan rakyatnya. Negeri Buai Subing dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Namun, belakangan ini Raja Eka menghadapi tantangan besar terkait dengan pendapatan nasional yang menurun. Hal ini membuat Raja Eka khawatir karena kesejahteraan rakyatnya mulai terpengaruh. Raja Eka segera memanggil para penasehat ekonomi kerajaan untuk membahas masalah ini. Setelah mendengar berbagai pendapat, Raja Eka menyadari bahwa masalah ini berakar pada penurunan produk domestik bruto negeri. Produk domestik bruto adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Produk domestik bruto mencerminkan kekuatan ekonomi dalam negeri, yaitu seberapa besar produksi barang dan jasa yang terjadi di dalam batas wilayah negara tersebut. Di negeri Buai Subing, banyak sektor produksi di dalam negeri mengalami penurunan, terutama di sektor pertanian yang terdampak oleh bencana alam. Raja Eka memahami bahwa produk domestik bruto adalah indikator penting dari kekuatan ekonomi dalam negeri, dan penurunannya adalah tanda bahaya yang perlu segera ditangani. Namun, Raja Eka tidak hanya fokus pada produk domestik bruto, ia juga melihat pada produk nasional bruto negeri yang ternyata lebih rendah daripada sebelumnya. Produk nasional bruto adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri. Setelah diteliti lebih lanjut, ditemukan bahwa banyak warga Buai Subing yang bekerja di luar negeri mengirimkan lebih sedikit uang ke kampung halamannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan nasional dari luar negeri juga menurun, yang berdampak pada keseluruhan ekonomi negeri. Tidak hanya itu, Raja Eka juga melihat bahwa produk nasional neto mengalami penurunan akibat depresiasi besar-besaran pada infrastruktur dan alat-alat produksi yang mulai usang. Ini berarti bahwa meskipun ada produksi, aset-aset yang digunakan sudah tidak seefisien sebelumnya, sehingga menurunkan kekayaan bersih negeri. Produk nasional neto adalah depresiasi atau penyusutan nilai aset dari produk nasional bruto. Depresiasi ini terjadi karena alat-alat produksi seperti mesin dan infrastruktur mengalami penurunan nilai seiring waktu. Produk nasional neto memberikan gambaran tentang kekayaan bersih yang dihasilkan oleh suatu negara setelah memperhitungkan kerugian dari aset-aset yang telah digunakan. Dengan memahami situasi ini, Raja Eka memutuskan untuk mengambil langkah-langkah strategis. Pertama, ia memutuskan untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk perbaikan dan modernisasi infrastruktur guna mengurangi depresiasi dan meningkatkan produk nasional neto. Ia juga memberikan insentif pada sektor pertanian dan industri dalam negeri untuk meningkatkan produksi, yang diharapkan akan meningkatkan produk domestik bruto. Untuk masalah produk nasional bruto, Raja Eka menginisiasi program khusus untuk mendukung warga Buai Subing yang bekerja di luar negeri. Ia memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan dukungan yang lebih baik, sehingga mereka dapat mengirimkan lebih banyak uang kembali ke tanah air dan meningkatkan pendapatan nasional dari luar negeri. Selain itu, Raja Eka juga memperhatikan pendapatan pribadi rakyatnya. Pendapatan pribadi adalah total pendapatan yang diterima oleh individu sebelum dikurangi pajak. Pendapatan pribadi itu termasuk gaji, bunga, dividen, dan transfer seperti pensiun atau bantuan pemerintah. Raja Eka mengurangi beban pajak pada masyarakat kelas menengah dan bawah agar mereka memiliki lebih banyak pendapatan yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan cara ini, pendapatan rakyat setelah dikurangi pajak meningkat sehingga rakyat bisa berbelanja lebih banyak yang akan menggerakkan perekonomian. Berkat kebijakan-kebijakan ini, keadaan ekonomi negeri Buai Subing perlahan membaik. Produk domestik bruto dan produk nasional bruto mulai meningkat. Produk nasional neto juga mengalami kenaikan setelah infrastruktur diperbaiki dan rakyat kembali memiliki daya beli yang lebih baik berkat peningkatan pendapatan pribadi setelah pajak. Raja Eka berhasil mengatasi masalah pendapatan nasional dengan bijak, mengembalikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat negeri Buai Subing. Cerita ini menunjukkan bagaimana Raja Eka dengan pemahaman
mendalam tentang ekonomi dan tekad yang kuat, mampu menghadapi tantangan besar dan memimpin negerinya menuju kemakmuran yang lebih baik. Semoga cerita Raja Eka menghadapi tantangan di negeri Buai Subing dapat membantu kalian memahami materi ekonomi tentang pendapatan nasional dengan lebih baik. Sekian, semoga membantu.